Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap fenomena pacaran di kalangan mahasiswa. Pengertian pacaran. Pengertian pacaran menurut para ahli, yang pertama menurut Wikipedia, pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian. Yang kedua, menurut Santrok, masa pacaran dianggap sebagai masa pendekatan antar individu dari masing-masing individu. Ketiga, menurut Hasan dan Safer, pacaran merupakan suatu kebutuhan ingin bersama dengan orang lain untuk mengadakan kontak fisik dan untuk memilikinya. Faktor keterkaitan berpacaran. A. Intimasi adalah hubungan yang akrab, intim, menyatu, saling percaya dan saling menerima antara individu yang satu dengan yang lainnya. Yang B. Passion adalah terjadinya hubungan antara individu tersebut, lebih dikarenakan unsur-unsur biologis, ketertarikan fisik atau dorongan seksual. Karakteristik berpacaran. Pacaran merupakan fenomena yang relatif baru. Sistem ini baru muncul setelah Perang Dunia Pertama terjadi. Hubungan pria dan wanita sebelum munculnya pacaran dilakukan secara formal, di mana pria datang mengunjungi pihak wanita dan keluarganya. Pacaran saat ini telah banyak berubah dibandingkan dengan pacaran masa lalu. Menurut Bauman dan Spanier, pacaran terkadang memunculkan banyak harapan dan pikiran-pikiran ideal tentang diri pasangannya di dalam pernikahan. Fenomena pacaran di kalangan remaja Indonesia memang sudah menjadi tren. Seorang yang tidak pacaran dikatakan kurang gaul, kurang funky, atau gak laku lagi. Bagi sebagian remaja, pacaran hukumnya wajib alias fardu ain bagi mereka. Umumnya, para remaja berpacaran karena tidak ingin dikatakan oleh temannya sebagai orang yang tidak laku, dan terus dikatakan bahwa nggak gaul kalau belum pacaran. Fungsi pacaran. Menurut Paul dan White, ahli psikologi perkembangan remaja, 8 fungsi pacaran yaitu: pertama, pacaran sebagai masa rekreasi, yaitu remaja dapat memperoleh pengalaman yang menyenangkan. Yang kedua, pacaran sebagai status dan prestasi, yaitu mempunyai atau memperoleh seorang pacar, berarti diri seseorang telah berhasil menjalani hubungan intensif sehingga tercipta hubungan yang akrab dengan pacarnya. Yang ketiga, pacaran sebagai proses sosialisasi, yaitu dalam masa pacaran seorang individu akan dapat bergaul untuk belajar mengenal, menyerap nilai-nilai, norma, etika, sosial lainnya, sehingga diharapkan dia akan dapat berperilaku sesuai dengan aturan-aturan norma sosial. Yang keempat, pacaran melibatkan kemampuan untuk bergaul secara intim, akrab, terbuka, dan bersedia untuk melayani atau membuat individu yang lebih sejenis. Yang kelima, pacaran sebagai penyusun masa sharing, yaitu mengekspresikan perasaan, pemikiran, atau pengalaman. Yang keenam, pacaran sebagai penyesuaian normatif, yaitu masa ini dapat dibandingkan sebagai masa persiapan untuk menguji kemampuan menyalurkan kebutuhan seksual secara normatif. Yang ketujuh, pacaran sebagai masa perkembangan identitas, yaitu dalam memberikan pengalaman penting, masa pacaran sangat berpengaruh bagi pembentukan dan pengembangan identitas diri seorang individu. 8. Pacaran sebagai masa pemilihan calon pasangan hidup, yaitu sebagai masa persiapan dalam pernikahan guna membangun rumah tangga baru yang meliputi pencarian, pemilihan, dan penentuan calon teman hidup. Batasan dalam berpacaran. Yang A. Melanggar aturan agama, Al-Quran dan Sunnah. B. Melanggar norma masyarakat umumnya sampai sekarang tetap menganggap kegadisan itu perlu dipertahankan sampai malam pergantian tiba. Artinya, gadis yang kehilangan keperawanan belum itu dianggap tidak suci lagi. Kedua hal ini menimbulkan efek psikologis bagi seorang perempuan. Seandainya pun tidak ada yang tahu, meski dia tidak hamil, dia akan merasa dirinya kotor dan berdosa. Hubungan laki-laki dan wanita yang diajarkan dalam Islam. Islam memandang lelaki dan wanita sama dalam menciptakan dan
kemuliaannya, namun berbeda dalam fungsi dan penempatannya. Islam memberi porsi khusus kepada wanita yang tidak diberikan kepada lelaki. Sebaliknya, Islam juga memberikan porsi khusus kepada lelaki yang tidak diberikan kepada wanita. Wanita dan lelaki berbeda secara fungsi dan penempatan, karena itulah aktivitas lelaki dan wanita tidak disamakan, namun terpisah secara asalnya. Baiklah, segitu hasil materi saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.